Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, sehat kan ya? Oke, alhamdulillah. Selamat datang di podcast Rigis 455. Nah, kawan pajak, untuk tema podcast kita kali ini adalah tentang per SP2DK ya. Kalau bagaimana kalau kawan pajak dapat SP2DK, harus bagaimanakah saya gitu. Nah di sini sudah hadir nih narasumber kita yang memang mumpuni di bidang ini ya, di bidang per SP2DK. Nah pertama di sini ada Mas Asrori gitu ya, dari pengawasan 2 betul. Selamat datang Mas Asrori. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Baik, siap berbagi Mas? Insya Allah. Siap, alhamdulillah. Nah di sini juga ada narasumber kita yang kedua, yaitu Mbak Sinta ya Mbak ya, dari pengawasan 1. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Oke, siap berbagi juga ya Mbak ya? Insya Allah. Oke. Kenalan sudah ya kawan pajak ya dengan narasumber kita. Kalau saya sendiri, saya Toipah, saya selaku host di sini ya. Nanti akan memandu pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber kita. Nah kita langsung aja ya kawan pajak masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Sebelum kita bahas tentang SP2DK, sebenarnya kan di sini kita selaku wajib pajak ya. Kalau kawan pajak sebagai wajib pajak itu kan pasti mempunyai hak dan juga kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Nah, secara singkat nih Mas, bisa dijelaskan secara singkat nggak kewajiban perpajakannya secara umum bagaimana? Ini Mbak Sinta atau Mas Asror nih, silakan. Siapa yang mau jawab? Terima kasih. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan saat ini, bahwa sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan secara self-assessment, yang artinya bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak yang terhutang, serta menyetor pajak yang terhutang dan melaporkan pajak yang telah dibayarkan. Sedangkan fungsi dari Fiskus sendiri adalah menjalankan tugas untuk pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak atas pemenuhan self-assessment dari wajib pajak tersebut. Begitu. Jadi secara undang-undang sebenarnya itu sudah diamanatkan ya Mbak ya, sudah ada amanatnya, sudah berdasarkan ketentuan lah ya, sesuai undang-undang bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan sistem self-assessment gitu ya. Nah sekarang bagaimana nih apabila ada kawan pajak atau wajib pajak yang ternyata belum melaksanakan ini Mas Asrori gitu. Artinya mereka belum secara penuh ya, bisa jadi karena unsur sengaja atau tidak kesengajaan atau bahkan karena ketidaktahuan mereka. Ini bagaimana nih Mas Asrori? Oh ya baik. Sebagaimana telah dijelaskan rekan saya Mbak Sinta, bahwa salah satu fungsi dari petugas pajak itu kan adalah fungsi pengawasan. Nah, oleh karena itu jika ada wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, maka AR ini akan melakukan fungsi pengawasan, yaitu meminta penjelasan atau klarifikasi kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan yang dianggap masih belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan. Begitu Ibu. Ya sesuai dengan tema kita, AR itu akan melakukan fungsi itu dengan menerbitkan SP2DK dan mengirimkannya pada wajib pajak. Gitu. Oke, berarti ini mungkin yang dimaksud ya, berarti sesuai dengan tema kita SP2DK ini gitu ya. Atau biasa kawan pajak banyak yang menyebutnya surat cinta Mas. Ya, cinta dan sayang. Cinta dan sayang. Betul ya, karena memang butuh klarifikasi ya, butuh balasan gitu ya, jawabannya apa gitu ya. Mungkin karena mungkin membuat berdebar-debar Mas. Seperti orang jatuh cinta. Mengoyak hati lah istilahnya. Gitu ya. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan, tapi terlepas dari itu ya Mas, sebenarnya artinya sendiri yang dimaksud dengan SP2DK itu apa sih Mbak Sinta, dan isinya apa saja itu mengenai SP2DK itu? Boleh. Jadi SP2DK itu kesingkatan dari surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Jadi surat yang diterbitkan oleh kantor pajak dalam rangka permintaan penjelasan atas data atau keterangan kepada wajib pajak. Artinya jika terdapat data yang dianggap perlu untuk dilakukan klarifikasi atau penjelasan,
maka AR akan menanyakan atau meminta klarifikasi tersebut melalui SP2DK. Oh begitu, jadi ada hal yang mendasarinya gitu ya. Nah terus hal yang mendasarinya itu apa aja tuh Mas? Hal-hal apa yang menyebabkan seorang AR ya harus menerbitkan SP2DK, meminta klarifikasi kepada wajib pajak? Kira-kira seperti apa Mas? Oh gitu. Jadi hal-hal apa yang dapat menyebabkan diterbitkannya SP2DK? Salah satunya adalah saat pertama itu adanya selisih atau perbedaan antara pelaporan laporan wajib pajak dengan pembayarannya. Kalau ada hal begitu nanti baru kita minta penjelasan dengan menerbitkan SP2DK. Yang kedua adanya selisih atau perbedaan antara pelaporan SPT tahunan dengan pelaporan SPT masa. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga adalah jika terdapat data atau keterangan yang kurang dilaporkan dalam SPT seperti data misalnya pembelian, penjualan, terus ada biaya atau ada data dari pihak ketiga atau data-data lain gitu. Itu beberapa yang menyebabkan terbitnya SP2DK begitu. Begitu. Jadi di kantor pajak khususnya AR yaitu ada semacam matching data gitu ya Mas. Ya, betul. Dicocok pencocokkan gitu ya. Kalau memang cocok nggak masalah gitu ya. Kalau memang tidak cocok misalnya data dari sana sini gitu ya atau data ini gitu ya, itu kan di matchkan jodoh apa enggak gitu ya, cocok apa enggak. Kalau tidak cocok maka diminta klarifikasi dengan cara SP2DK tadi gitu. Nah sekarang apabila udah terbit SP2DK sudah dikirimkan ke wajib pajak, itu kira-kira seorang wajib pajak harus menanggapinya, harus menindaklanjutnya atau tidak? Atau apakah ada batas waktu dalam menanggapinya? Ada enggak? Tidak, Mbak Sinta? Gitu. Sesuai tadi ya surat cinta. Jadi ya tolong ditanggapi. Jangan digantung. Kasihan nanti kita. Jadi ditanggapi dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal SP2DK. Berarti ada batas waktunya ya, tidak semerta-merta sekarpe dewek gitu ya, ada batas waktunya seperti itu. Nah, bagaimana cara seorang wajib pajak itu menanggapinya Mas? Apakah cukup dengan telepon atau harus datang atau harus apa yang dibawa gitu? Seperti apa caranya Mas? Nah, cara menanggapinya ada beberapa cara tergantung dari permasalahan yang dihadapi masing-masing. Yang pertama misalnya wajib pajak itu menyetujui seluruhnya, misalnya data SP2DK karena dia ya udahlah aku setuju nih apa data-data yang dari petugas pajak ya. Berarti wajib pajak itu membayar kekurangan pajaknya dan melaporkannya, ya kan? Nah, gitu, atau melakukan pembetulan dan melaporkannya ke AR-nya gitu. Yang kedua, dalam hal wajib pajak itu menyetujui, menolak sebagian atau menolak seluruhnya nih. Nah, kalau menyetujui yang tadi sama kayak yang di atas. Jadi wajib pajak melakukan pembayaran dan melakukan pembetulan pelaporan. Yang kedua, jika wajib pajak tidak menyetujui, ya sudah tinggal ditanggapi aja surat SP2DK itu. Ditanggapi dengan disertai bukti-bukti yang menguatkan atas data dari wajib pajak itu gitu. Ya. Dan yang ketiga tetap tadi wajib pajak memberitahukan ke AR-nya begitu. Oke, berarti nanti cara menanggapinya pun sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Yang tahu ininya berarti kan kondisinya wajib pajak itu sendiri. Betul. Gitu. Dan pemberitahuan itu bisa secara tertulis atau tatap muka langsung datang langsung gitu. Mendatangi kantor pajak gitu betul, ya betul, itu betul. Asal tadi ya belum batas waktu yang 14 hari tadi gitu ya. Oke, begitu. Berarti kalau sudah ditanggapi nih Mas, sudah ditindaklanjuti. Nah, kira-kira apakah berarti kewajibannya ini sudah sesuai? Berarti seorang wajib pajak itu berarti sudah melaksanakan kewajibannya dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa ini perlakuannya Mbak Sinta? Jadi kewajiban wajib pajak itu adalah melaporkan SPT-nya dengan benar, lengkap dan jelas, dan atau membayar pajak yang terhutang. Tapi jika di kemudian hari ditemukan data baru yang semula tidak ada dalam SP2DK yang sudah diterbitkan, maka tetap dapat diterbitkan SP2DK lagi yang baru. Oh gitu. Berarti tidak serta-merta seperti itu ya, karena sesuai tadi fungsi awalnya ya, fungsi pengawasan gitu ya. Jadi mengawasi
pemenuhan kewajiban perpajakan agar lebih baik lagi gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, baik. Berarti kalau di sini misalnya seorang wajib pajak sudah menindaklanjuti SP2DK itu tuh Mas, apakah dimungkinkan ada sanksi Mas atau denda atas SP2DK tadi gitu? Oh ya. Terkait sanksi atau denda itu tergantung atas tindak lanjut dari SP2DK tersebut. Jika yang pertama, jika atas SP2DK itu masih terdapat hutang pajak yang masih harus dibayar dan atau pelaporan SPT, maka ada namanya pertama keterlambatan pelaporan dan kedua keterlambatan pembayaran. Nah, jika keterlambatan pelaporan itu dikenakan denda pasal 7, misalnya untuk orang pribadi SPT tahunan kena denda 100.000. Untuk SPT masa PPN kena denda 500.000. Dan untuk SPT tahunan badan kena dendanya 1 juta. Nah, untuk yang kedua, untuk keterlambatan pembayaran nih, ada namanya misalnya jika WP melakukan pembetulan SPT misalnya, sehingga ada terdapat keterlambatan pembayaran kan ya, itu dikenakan bunga sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan 2A, yaitu bunga acuan per bulan dikali dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran itu sendiri. Sebuah keterlambatannya ya. Betul. Yang kedua, bunga pasal 9 ayat 2A dan 2B, itu jika wajib pajak tidak melakukan pembetulan, sama bunganya bunga acuan per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan saat wajib pajak itu membayar kekurangan pajaknya gitu. Begitu, Mbak. Oke, berarti nanti ada dendanya atau tidaknya gitu ya Mas, nanti tergantung kondisinya gitu ya, kondisi dari tanggapan dari wajib pajak itu sendiri ya, apakah itu memang ada keterlambatan atau memang tidak terlambat, berarti tergantung ya. Pokoknya kantor pajak itu atau seorang AR itu menerbitkan sanksi atau denda pun sesuai dengan ketentuan ya, tidak serta-merta sesuai keinginannya sendiri gitu ya, ada ketentuan yang berlaku gitu. Tapi kalau tidak ada keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan, ya sudah, wajib pajak bebas dari denda atau bunga. Iya betul, karena memang sudah sesuai ketentuannya gitu ya. Betul. Oke, jadi jangan takut ya kawan pajak ya, tidak serta-merta ada denda atau sanksi gitu. Kalau memang sudah sesuai ketentuan yang berlaku, tidak ada keterlambatan bayar atau lapor, ya berarti tidak ada denda yang perlu dibayar. Begitu ya Mas. Nah, bagaimana nih Mas atau Mbak Sinta nih, kalau wajib pajak itu ternyata tidak menanggapi SP2DK tadi sesuai dengan batas waktu tadi, setelah 14 hari tadi ya Mbak ya, ternyata tidak ada tanggapan, tidak ada klarifikasi, baik itu by phone atau telepon, baik tatap muka, itu tidak ada klarifikasi gitu, tidak ada tanggapan. Apakah ada konsekuensi yang berlakunya? Gitu, Jadi apabila wajib pajak itu tidak memberikan tanggapan atas SP2DK-nya dalam jangka waktu 14 hari, kami sebagai AR biasanya visit dulu. Oh gitu. Visit dulu, melakukan kunjungan ke lokasi ya. Ya pertama untuk memastikan juga apakah wajib pajaknya memang masih ada atau pindah alamat. Tapi kalau memang ternyata ditemukan dan masih tidak menanggapi lagi SP2DK-nya, mungkin dengan beberapa pertimbangan kami selaku AR biasanya mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Oh gitu. Jadi ya lebih baik kalau memang ada SP2DK direspon sehingga tidak sampai ke tahap pemeriksaan selanjutnya. Begitu ya kawan pajak. Jadi SP2DK itu tidak berhenti sampai di sini saja ya. Kalau memang tidak ditanggapi, ditemukan data lain yang memang perlu ke tahap berikutnya ya, ke tahap pemeriksaan, penagihan atau bahkan mungkin penegakan hukum ya Mbak, ini yang ngeri ya, itu kan mungkin sangat sangat merugikan wajib pajak sendiri, bahkan ya rugi waktu itu ya, rugi tenaga, rugi effort inilah mungkin dari segi keuangan gitu ya, itu malah merugikan wajib pajak sendiri. Jadi kalau memang ada SP2DK segera ditanggapi ya, karena yang tahu kondisinya kan wajib pajak itu sendiri gitu ya. Oke, betul. Nah itu tadi kita udah ngomongin SP2DK ya panjang lebar ya kawan pajak ya, baik itu yang bagaimana caranya menanggapi, bagaimana
kalau memang tidak ditanggapi ada konsekuensi apa saja gitu lah. Nah ini kira-kira ada saluran nggak sih Mas untuk apa ya kita lebih berkonsultasi mengenai terkait SP2DK itu, bisa BPON atau apa gitu Mas? Oh gitu, baik. Jika wajib pajak sudah mendapatkan SP2DK ya kan, dan ingin masih belum jelas nih misalnya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang surat tersebut, ya wajib pajak bisa menghubungi AR-nya, nomornya ada di surat itu, di surat SP2DK itu. Atau misalnya jika wajib pajak tuh pengen konsultasi secara umum ya bisa datang ke kantor pajak dengan helpdesk ya. Tatap muka boleh ya. Ya betul, tatap muka boleh. Oke. Nah ini nggak terkait tentang SPDK aja ya, boleh Ya, tentang gambar secara umum yang lain, mungkin konsultasi perpajakan. Dan ini perlu diingat ya kawan pajak bahwa semua layanan pajak kita itu gratis ya, Mas, betul, tidak gratis, dipungut tidak biaya. Oke. Nah kita udah di penghujung podcast nih Mbak Sinta, Mas Asrori. Kira-kira ada closing statementnya nggak sih untuk kawan pajak semua? Nah gitu ya kawan pajak semua, ini untuk closing statementnya, jangan takut jika dapat SP2DK. Pokoknya gitu, SP2DK itu hanyalah petugas tuh hanya meminta penjelasan. Jika merasa benar ya udah jelaskan saja gitu. Segera hubungi HR-nya untuk berkonsultasi begitu. Oke, siap. Nah, kalau dari Mbak Sinta ada nggak Mbak closing statement? Jadi jika ada SP2DK, untuk kawan pajak mohon direspon, ditindaklanjuti dan jangan dibiarkan saja. Oh gitu, takutnya nanti ada tindakan selanjutnya ya Mbak Sinta ya. Betul. Ya kalau memang kawan pajak benar kenapa harus gusar gitu ya. Kalau salah kenapa harus resah? Kalau nggak salah kenapa harus resah begitu ya. Nah seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi kalau dapat SP2DK nggak usah panik, nggak usah takut ya. Panik boleh tapi dikit saja ya. Cukup berdebar-debar saja gitu. Tapi segera siapkan jawabannya. Segera tanggapi sebelum jatuh temponya, yaitu tadi 14 hari ya kawan pajak. Jangan sampai terjadi tindakan-tindakan selanjutnya yang justru akan merugikan kawan pajak sendiri. Nah demikian ya kawan pajak untuk podcast kita hari ini. Semoga apa-apa yang kami sampaikan, apa-apa yang Mas Asrori dan Mbak Sinta sampaikan bermanfaat. Dan juga bisa semakin menumbuhkan rasa kebanggaan bagi kawan pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Demikian kawan pajak yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Datkan muhabat kabihushi. Sekian dulu sobat. Semoga bermanfaat dan ma'aci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ku ucapkan padamu karena